Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik sahabat, mari kita langsung simak bagaimana sih pandangan Islam mengenai penyakit HIV atau AIDS. Baik, yang pertama kita langsung bahas mulai dari latar belakang AIDS. Kata AIDS tidaklah asing di telinga kita, baik dari kalangan masyarakat kecil sampai masyarakat elit. AIDS adalah virus ganas dan mematikan yang belum ada obatnya untuk penyembuhannya sampai sekarang ini, sehingga AIDS sangat mengancam kehidupan di dunia. Penularan AIDS sangat sederhana, bisa melalui luka, jarum suntik, serta seks bebas. Menyeramkan bukan? Hal-hal di atas adalah pandangan AIDS secara umum. Bagaimanakah pandangan agama terhadap virus ini? AIDS adalah salah satu penyakit akibat perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. AIDS sendiri tidak ada hukum pasti, hanya saja perbuatan seperti perilaku seks bebas yang menyimpang seperti homo atau lesbian yang sering mendatangkan virus ini. Hukumnya haram. Tidak mengherankan lagi, AIDS telah menjadi berita yang menggemparkan di dunia. Selain karena obatnya yang belum menyembuhkan, belum ada, tetapi juga penyebarannya virus ini sangat cepat. Perihal seks bebas yang menyimpang terus dilakukan oleh masyarakat. Di beberapa negara, pernikahan sesama jenis tidak lagi dianggap tabu. Bahkan mereka memperkuat pernikahan tersebut dengan adanya undang-undang yang mengesahkan pernikahan sejenis di negara mereka. Lain halnya di Indonesia, pernikahan sejenis memang tidak sesuai dengan hukum di Indonesia dan tak ada yang mengesahkannya. Tetapi perilaku seks bebas yang tidak terkait hukum pun menjadi marak di kalangan masyarakat kita, baik lawan jenis maupun sesama jenis. Hal ini tercermin pada masa Nabi Lut alaihissalam sesuai dengan pada firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kami telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji? Sungguh kamu melampaui batas syahwatmu kepada sesama laki-laki, bukan kepada perempuan. Kamu merupakan kaum yang melampaui batas. Usir mereka, Lut dan pengikutnya, dari negeri ini. Kemudian kami selamatkan dan pengikutnya kecuali istrinya, dan kami hujani mereka dengan hujan batu." Surat Al-A'raf ayat 80-84. Sebenarnya Allah telah memperlihatkan bekas-bekas tentang peristiwa kejadian sebagai contoh teladan bagi mereka yang suka memikirkan, karena kaum Lut adalah orang yang bergelimang dengan kejahatan, kemungkaran. Mereka suka melakukan perbuatan yang keji, yaitu laki-laki kawin dengan laki-laki, dan mereka tidak suka kawin dengan perempuan, sehingga Allah melaknat kaum dengan menghancurkan negeri tersebut. Negeri tersebut dihancurkan karena perbuatan kaum Lut itu. Firman Allah dalam Al-Quran. Lagi diberi tanda pada sisi Tuhan engkau, tiadalah siksa itu terjadi kecuali untuk orang yang aniaya. Surat Hud ayat 83. Seperti firman Allah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa AIDS pun terjadi karena ulah manusia sendiri. Tetapi bagaimanapun Allah tidak akan memutus rahmatnya kepada hambanya yang mau bertobat. Begitu indahnya Islam ketika kita mengikuti jalan yang benar. Dengan adanya penyakit AIDS, kita sebagai hambanya diingatkan untuk selalu memikirkan apa yang akan kita lakukan. Bertobatlah hai hamba Allah, karena Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali diturunkan pula obatnya, kecuali penyakit satu, pikun. Islam memberikan tuntutan dalam pengobatan HIV atau AIDS secara fisik, psikis, dan sosial. Secara fisik melalui medis dan sejenisnya. Walaupun masih dalam tahap vaksin, bukan obat penyembuhan, hanya penghambat untuk melambatkan virus tersebut. Teknologi saat ini yaitu antiretroviral, dan secara psikis melalui kesabaran, taubat, takbirullah, zikrullah, dan berdoa. Sedangkan secara sosial melalui penerimaan dan dukungan penuh yaitu dari masyarakat, terutama keluarganya. Jadi, jelaslah bahwa Islam telah mengatur semuanya dalam Al-Quran sebagai petunjuk agar kita tetap selalu jalan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak banyak kejadian dan peristiwa yang dikisahkan oleh Al-Quran lewat nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin.
Baik, yang kedua kita masuk ke definisinya ya teman-teman. Acquired immune deficiency syndrome secara harfiah, acquired artinya didapat bukan keturunan, imun artinya sistem kekebalan, definisi adalah kekurangan, dan sindrom yakni kumpulan gejala penyakit. Sedangkan secara terminologi, AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang menyerang dan atau merusak sistem kekebalan tubuh manusia melalui HIV, human immune virus. Sampai saat ini belum ada vaksin yang mampu mencegah HIV, mungkin hanya sebatas mencegah penyebarannya melalui ARV. Orang yang terinfeksi HIV hidupnya sangat kasihan firman Allah yang berbunyi, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit kelaparan, ketakutan, dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 155. Baik, yang ketiga, perilaku masyarakat dan hubungannya dengan AIDS. Berbagai data telah menjelaskan bahwa akselerasi jumlah penderita HIV atau AIDS dikarenakan penyebaran penyakit kelamin atau infeksi menular seksual pada waria dan tunasusila. Penyakit mempermudah penularannya ini adalah HIV atau AIDS. Berbagai riset menyatakan bahwa pengetahuan remaja yang minim tentang HIV atau AIDS dan interpretasi yang salah tentang masalah seksual merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya HIV atau AIDS. Kemudian yang keempat, penyebab dan penularannya. Kemajuan iptek telah menimbulkan pola gaya hidup baru yang bersumber pada Doctrine of Perseverance yang kemudian melahirkan permissive. Hal tersebut tercermin pada pola gaya hidup, misal perdagangan seks, adanya pengesahan perkawinan sama jenis. Yang ketiga ada pameran seks, ya Allah. Kemudian yang keempat ada pornografi, legalisasi aborsi, tak bertanggung jawab, dan ya masih banyak lagi di luar sana teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan, kami pun membuka semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, terputus asa. Quran Surat Al-An'am ayat 44. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri sendiri. Quran Surat Yunus ayat 44. Penyakit HIV atau AIDS yang sangat ditakuti oleh masyarakat bukanlah merupakan penyakit kutukan Tuhan sebagai pandangan sebagai masyarakat, melainkan penyakit bisa sebagaimana penyakit-penyakit lainnya. Nah, penyakit HIV atau AIDS di atas lebih banyak ditakuti oleh masyarakat karena penyakit tersebut belum ada obatnya. Penyakit tersebut muncul dikarenakan perbuatan manusia yang melanggar terhadap syariah-syariah yang telah ditetapkan. HIV terutama terdapat di dalam darah, air mani, cairan vagina, cairan preseminsial, air susu ibu. Penularannya melalui yang pertama, hubungan seksual dengan pengidap HIV, homo atau heteroseksual. Kebiasaan main perempuan atau berbuat zina merupakan salah satu kebiasaan pada sebagian masyarakat. Hal ini terbukti dengan masih eksisnya beberapa tempat pelacuran di negara kita ini yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Negeri kita yang mayoritas penduduknya muslim ini merupakan salah satu negara yang memiliki tempat pelacur terbesar dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Ini adalah merupakan prestasi yang memalukan bagi umat Islam. Islam telah melarang mendekati perbuatan di atas sebagaimana firman-Nya, la taqrabuz zina innaka fahisata wa sa'asabila, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32.
Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka. Sesudah mereka dipaksa itu. Quran Surat An-Nur ayat 33. Hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Islam melarang berdua-duaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam satu tempat tanpa kehadiran seorang mahram. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika seorang laki-laki pergi berduaan dengan seorang wanita, maka setan menjadi orang ketiga di dalam sana. Dalam Islam, campur baur bebas antara laki-laki dan wanita tanpa adanya keperluan dan kepentingan syar'i adalah terlarang. Islam memandang seks bebas sebagai sebuah malapetaka besar, dan janganlah kamu datangi perbuatan keji, baik yang nampak diantaranya maupun tersembunyi. Quran Surat Al-An'am ayat 151. Dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada hambanya bahwa segala bentuk perbuatan mendekati kepada zina atau main perempuan, pelacuran dan seterusnya itu dilarang. Sebagai akibat dari perbuatan di atas adalah munculnya penyakit tersebut, yaitu HIV atau AIDS, sehingga sekarang belum ditemukan obatnya. Transfusi darah yang mengandung virus HIV. Kemudian yang ketiga, alat suntik pengidap HIV, tindik, tato, narkoba, injeksi, dan lain-lain. Secara tekstual di dalam Al-Quran tidak disebutkan akan larangan penggunaan narkoba, namun secara kontekstual baik Al-Quran maupun hadis telah menyebutkan bahwa narkoba itu hukumnya haram, sebagaimana ayat dan hadis di bawah ini. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa khamr itu memabukkan dan hukumnya haram, sedangkan narkoba lebih bahaya dari khamr dan hukumnya lebih haram dari khamr. Narkoba tidak hanya membuat orang menjadi mabuk, tetapi dapat membuat orang yang menyalahgunakannya menjadi mati. Melihat bahayanya narkoba melebihi khamr, maka narkoba hukumnya adalah haram. Setiap zat yang memabukkan itu khamr dan setiap zat yang memabukkan itu haram. Hadis riwayat Abdullah ibnu Umar. Narkoba tidak hanya sekedar membuat mabuk, tetapi narkoba membuat syaraf yang menyalahgunakannya menjadi error. Oleh karena itu, narkoba harus dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Melihat bahaya narkoba yang sangat besar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar sesuatu yang dapat membahayakan seperti minuman keras, narkoba dan lain-lain itu supaya dijauhi. Sebagaimana dalam firman Allah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Khamr dan judi adalah haram. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Quran Surat Al-Baqarah 219. Laknat terhadap khamr. Malaikat Jibril datang kepadaku lalu berkata, hai Muhammad, Allah melaknat minuman keras yang memerasnya, yang meminumnya, orang yang menerima penyimpanannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya,
orang yang menyuguhkan dan orang-orang yang mau disuguhi. Riwayat Ahmad bin Hambal Ibnu Abbas. 4. Dari ibu hamil kepada janinnya itu juga berambas besar. Misalnya seorang istri yang baik-baik soleha bisa terkena HIV jika bergaul dengan suaminya yang suka melacur dan pelacurnya itu terkena HIV. Bagaimana cara pencegahan HIV atau AIDS, teman-teman? Yang pertama, secara umum. Secara umum itu memberikan penyuluhan tentang HIV atau AIDS dan kesehatan reproduksi melalui ceramah agama, khotbah, pengajian, seminar, lokakarya, dan lain-lain. Firman Allah SWT, suruhlah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan pelajarannya yang baik, dan bantulah pula dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 25. Yang kedua, melalui secara khusus memperkenalkan metode A, B, C, dan D. Yakni apa? Abstinensi from sex bagi remaja yang belum menikah, itu tidak boleh. Dan B, be faithful, setia terhadap pasangan, teman-teman. Yang ketiga, C, condom, selalu menggunakan pengaman, baik itu kondom dan lain sebagainya. Don't use a hypodermic needle, yaitu tidak menggunakan alat suntik bekas penyebab HIV atau AIDS. Nah, yang F itu bagaimana sih cara pengobatannya? Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Arba'ah, berobatlah hai hamba, karena Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali diturunkan pula obatnya, kecuali penyakit yang satu, yaitu pikun. Islam memberikan tuntutan dalam pengobatan HIV atau AIDS, yakni secara fisik, psikis, dan sosial. Secara fisik melalui medis dan sejenisnya hingga yang terbaru ARV, antiretroviral. Secara psikis melalui kesabaran, taubat, taqarrub ilallah atau zikrullah dan berdoa. Sedangkan secara sosial melalui penerimaan dan dukungan penuh masyarakat, terutama dari keluarga. Alhamdulillah, sudah selesai ya teman-teman. Semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk sahabat muslim semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.